بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan Allah kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan zikir berjamaah, kemudian menghaul para arwah-arwah witan kita, kain ini kita, para ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita, dan kita doakan mudah-mudahan semua nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi mudah-mudahan dilapangkan kubur sidin sabarataan. Amin. Dan ini mahaul ini hakikatnya mengatakan lawan kita bahwasanya kita bisa jual bukan pasti ya, bukan bisa pasti jual kaina dihauli orang. Ya Allah, kita hari ini mahauli orang, kain aja kita juga dihauli orang. Artinya kita dengan cara mahaul membaca doa arwah ini atau ziarah kubur itu hakikatnya adalah zikrul maut atau mengingat kematian. Jadi mati itu sesuatu yang pasti dan sesuatu yang sangat misteri. Kada ada yang tahu. Dan mati itu kada melihat usia, kada melihat umur. Bahkan zaman wahai ini mati itu banyak di kalangan yang remaja. Kenapa? Karena yang bakebut-kebutan adalah nenek-nenek. Nenek-nenek kaya-kaya bakebut-kebutan bersepeda motor ada. Adalah pasti anak remaja. Kemudian patah hati bunuh diri adalah nenek-nenek. Jangan kalau nenek-nenek patah hati, pasti kanak-kanak remaja atau masih anak muda. Nah, kemudian minuman keras, ya, overdosis, narkoba adalah kai-kai nenek-nenek. Ada yang jual, sepalih ada, tapi jarang. Banyak anak muda. Jadi kematian itu tidak melihat, tidak pandang usia. Nah, makanya anak-anak kita nih yang halus-halus ini kita harus jaga dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita, Nabi yang sangat mulia, dan beliau adalah guru para nabi, orang yang dimuliakan di kolong langit dan di kolong bumi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para zuriat Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada para sahabat tabi'in, kepada orang-orang yang ikut jejak langkah beliau hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita sabarataan yang ada di sini dijadikan umat Rasulullah, diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil kiamah kelak, dan mudah-mudahan kita nanti semuanya masuk surga tanpa singgah dulu di neraka. Semuanya langsung masuk surga. Mudah-mudahan kau akan pakai hisab langsung masuk surga. Adakah yang hendak lakas masuk surga? Ada lah. Wah, hendak lakas masuk surga syaratnya sebuting mati dahulu. Nah,
Ya, kita melanjutkan belajar ya. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin ini ulun mencoba bertakun. Semalam kebetulan ada Syekh Samsul Fajri, pembina tahfiz kita, singgah ke Masjid Az-Zikra. Nah, semalam pas hari hujan, hari apa tuh? Selasa, Senin. Sidin Ustaz Tahuni. Sidin itu kan ahli hadis, hafal Quran 30 juz. Jadi ulama kesana kemari. Kemudian ini hendak Australia pulang dapat hadiah. Jadi sekeluargaan liburan ini dapat hadiah, sekeluargaan anak pulangan ke Australia 3 minggu. Ulun dalam mengajarkan Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ini kayak Pak Syekh bagusnya. Jadi Jarsidin ajarkanlah ma qadara uqulihim, sesuai kadar pemikiran. Jadi ulun kena sapalih ulun liong-liong nang sifatnya terlalu riskan. Contoh kayak bid'ah, aduh usah ini dibahas terlalu banyak-banyak. Intinya itu sudah dilewati ribuan tahun yang lalu. Kayak batahlilan ini kada apa, kayak bamaulitan itu insya Allah bagus ya kalau lah, karena ada silaturahmi, memakani orang lain, kemudian bamaulitan itu membaca sholawat. Jadi kayaknya ada pembahasan di sini kada usah ulun bahas. Dan ada hal-hal yang sifatnya maknawi, misalnya sifat salat, itu mungkin karena awal kita bahas, karena ulun sendiri kada terlalu menguasai. Paling ulun sampaikan ini adab taharah ini. Tapi membasuh wuha ini apa maknanya mungkin terlalu tinggi. Biasanya anak-anak kita di sini kan, ini maknanya ma'ano misalnya, ini dulu sumbernya kayak ini, asbabun nuzulnya kayak ini. Nah mungkin itu sapalih diliung ya. Jadi ini habis ini ini kitab ini setelah ini pembahasan mengenai apa namanya yang lumayan rumit kalau disampaikan, sedangkan nang umpat nih bubuhan wali, ini wali karena bila meninggal kakak-kakak ini langsung masuk surga. Jadi wali ada kita wali murid saja nang Tuhan. Nah, contoh di bab keempat nih, ulun sampaikan aja. Judulnya sebab manusia cenderung kepada ilmu khilafiyah, perbedaan pendapat, perincian bahaya diskusi, perdebatan dan syarat-syarat diperbolehkannya. Menang ini ulun bacakan bisa bulik pian tarawih bisa. Ya kalau lah, kalau apa ini kita liong, jadi bisa tangga ibadah langsung ya lah. Nah seperti itu. Baiklah. Nah di sini di pembahasan berikutnya, semalam kita sudah membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu, ya. Sekarang belajar itu belajar ilmu agama itu fardu ain kah fardu kifayah? Fardu ain itu tahulah artinya. Fardu ain itu adalah yang wajib digawi masing-masing orang. Tapi kalau fardu kifayah itu bila ada yang menggawi saiko nang lain gugur. Contoh membayangkan orang mati itu apa? Fardu kifayah. Jadi bila di kampung ada orang mati, sakampungan kada menyembahyangaken, berdosa sakampungan, itu karena fardu kifayah. Tapi kalau seikom sudah mewakili menyembahyangaken lawan tubuhan panitia, apalagi semalam musim corona, kalau menyembahyangaken di dalam kamar mayat atau dalam motor, nah insya Allah kada berdosa karena ada sudah yang mewakili akan. Atau fardu kifayah sembahyang berjamaah, walaupun ada
mazhab nang mewajibakan sembahyang berjamaah. Tapi kita mazhab Syafi'i ini adalah sunnah muakkad ke arahnya fardu kifayah. Jadi misalnya langgar itu nak kosong, dosa sakamungan. Nah, belah langgar baik dosa belah langgar. Rame-rame perpintaan tapi kada ada nama isi. Nah, jadi kita sembahyang berjamaah itu fardu kifayah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting. Tapi alangkah baiknya lalakian ini bagusnya anak-anak pian dipaksa disuruh nang lalakian sembahyang berjamaah ke masjid atau ke musola. Kecuali nih ada nang berjilbab lalakiannya, nah itu boleh aja sembahyang di rumah. Berarti kada lakian ngarannya itu. Nah, jadi kita sudah memahami bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk mengabdi, menyembah kepada Allah. Sekarang untuk menyembah, mengabdi kepada Allah itu perlu ilmu. Adalah di antara kita ini yang sudah lahir dari perut ibu kita sudah tahu bacaan sembahyang, sudah tahu tata cara sembahyang, sujud, rukuk sudah tahu adalah. Kadang-kadang tahu ya Allah lah. Berarti karena kita kada tahu, berarti harus mencari cari tempe, cari tahu ya. Nah, mencari tahu itulah yang namanya menuntut ilmu. Sehingga kalau boleh dikatakan, kalau ulun menyederhanakan, sebujurnya alangkah lebih baiknya anak-anak pian ini dimasukkan sekolah agama atau harus berduduk menuntut ilmu agama. Kebetulan bila anak pian di sekolah umum. Kenapa? Karena ilmu agama ini wajib. Kalau ilmu umum itu mubah aja hukumnya. Fisika, kimia, biologi, matematian. Nah, matematika itu mubah aja. Tapi kalau ilmu agama hukumnya karena hukumnya wajib, maka otomatis pian hukumnya wajib menyekolahkan anak pian. Satu, bisa di sekolah agama yaitu pesantren atau madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, bila inya kada sekolah di madrasah ibtidaiyah atau pesantren, otomatis inya harus umpat mengaji, belajar di contoh di rumah tahfiz misalnya, atau mengaji duduk dari rumah ulama ke ulama. Bila malam misalnya kawadah guru pani malam Rabu kan mengaji di wadah sini, malam Selasa di wadah abah guru Bahid. Nah, malam guru siapa? Apa namanya? Muhajir. Siapa? Oh, guru Muhajir, ya, Habib Muhajir malam Senin. Nah, Habib Muhajir malam Ahad di Azikra. Nah, ini bisa berodong-odong di Azikra kan ada. Diusahakan jalurnya emang jalurnya. Kumpulan sini kan odong-odong yang lah. Aku lah ibu-ibu nih odong-odong nih ajar imba isanya ajar berjalanan kita emang jadi ajar ibadah baik. Habis kuliahan seminggu ya Allah, sama nori kita minggu habis harga Lombok, kira-kira naik odong-odong ke Azikra. Tapi kesan apa yuk kalau disimpan duit, simpan pas berayap jualan. Jadi duit itu punya awal kayak Siti Aisyah buat nih katakan ibu-ibu.
Siti Aisyah Ummul Mukminin sebelum meninggal Sidin buta. Mata Sidin buta. Sidin bahar dan minta tolong lawan pembantunya. Napa lagi yang ada di dalam rumah nih? Jar Ummul Mukminin. Kadada lagi, bila ada sedekahkan. Nah. Jadi ibu-ibu, kalau kita cinta akhirat, dunia ini jangan terlalu disimpan-simpan. Pian galang emas banyak, ya Allah duit mantap dibawa tilam. Minta maaf pas mati mendadak kita dibawa lagi kawin pulang ya. Maka sedikit aja nanti diulangkan ke serpian gitu, atau di bawanya hari 2 hari 3 hari. Sisanya dibawa kawin pulang. Maka menalakian ini minta maaf ibu aduan. Kada menunggu masa idah. Nggih, kalau bibinian anak kawin pulang itu menunggu 3 bulan 3 kali suci, atau kalau hamil sampai melahirkan biar boleh kawin. Tapi kalau lakian isok gen bisa mbah bini ada nang membawa hair dryer ke kuburan napa jasa napa hair dryer mengaringakan jar kubur bini supaya melakas karing ini kawan kawin. Allah yarham. Ini bagaian bola. Tapi itulah hakikat dunia, Bu. Jadi ingatin gue, ya anak-anak semua, dunia ini jangan mati-matian kita cintai dan kita letakkan di dalam hati kita. Karena dunia ini ada bertamu, ada berpisah. Ada bertamu, ada berpisah. Artinya bila kita meletakkan di hati kita berlebihan, pada saat perpisahan hati kita sakit. Sakitnya tuh di lagu-lagu ibu sudah sakitnya tuh di sini ya. Nah, kalau dunia itu kita letakkan di tangan kita aja, ya, duit diletakkan di tangan, HP di tangan saja, minta maaf kekuasaan di tangan saja, jadi pembakal di tangan saja, jadi anggota dewan, atau minta maaf bini di tangan saja, maksudnya di cincin saja, kada sampai talalum di dalam hati. Pada saat itu diambil oleh Allah karena takdir Allah, kita kada terlalu sakit hati, pakai paling sakit tangan ya Allah, sakit tangan maksudnya kan. Tapi kalau kita terlalu cinta lawan dunia ini, ingat Allah itu dia ada cemburunya juga. Allah tuh kadang-kadang diduakan. Nah ini ketika anak-anak ini prinsip tasawuf, Allah itu kadang-kadang kita itu berlebih-lebihan mencintai dunia. Bila kita cinta benar lawan usaha kita, bisa usaha kita karena diuji oleh Allah. Bila kita cinta benar lawan anak kita, pokoknya anak terus, punya anak ulun tuh Pak Ai ini, anak ulun tuh Cilai Bu Ai luar biasa. Anak itu ulun tuh, oh ulun sayangi benar, ulun timang kadang anunya. Minta maaf bisa garing anak, bisa macal, bisa napa. Bila laki pian, bini pian, disayangi benar, disanjung-sanjung benar, diuji kita. Nah, jadi mencintai sekadarnya, membenci membenci itu kalau bisa jangan, tapi meridhoakan mengikhlaskan tak pernah ada batas. Jadi meridhoi kadar Allah itu tak pernah ada batasnya. Nah, di dalam ayat Al-Quran disebutkan mengapa ya di dalam Al-Quran surah Taubah yang artinya mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi di sini menekankan kepada kita itu harus belajar menuntut ilmu. Jadi ini ingati anak-anak pian ini kayaknya ada bertamat di sekolah, tamat sekolah SMA, tamat sekolah SMP. Itu hanya bahasa
yang diperlakukan oleh pemerintah kita. Tapi hakikatnya menurut bahasa agama, menuntut ilmu itu ada dasar hukumnya tamat. Nah ibu-ibu sama kayak itu juga, bapak-bapak. Jangan aku sudah tamat S3 aja, SD, SMP, SMA. Cukup aja sudah, ada perlu belajar lagi, simpan dan kita mengikat adab di lemari, itu salah. Yang menuntut ilmu ini hukumnya wajib minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai liang kubur. Prinsip ilmu ini beda lawan harta. Kalau ilmu yang menjaga kita, tapi bila harta kita yang menjaga harta tersebut. Nah, kalau ilmu ya semakin kita pakai otak kita, semakin cerdas kita. Tapi kalau harta, pian, ya, bentuk tukar macam-macam nih, sana kemari, bentuk tukar sana kemari. Duit itu bertambah seorang lah, kecuali kita beringu babi ngepet. Pian di dompet, bawa tolak ke pasar, membawa 500.000, tukar sini, tukar situ, tukar sini, tukar situ, kira-kira bulik habislah. Berkurang paling kada. Ya, artinya kalau harta semakin dipakai semakin habis, kecuali harta itu di jalan Allah. Di jalan Allah dengan cara bersedekah, berinfak, itu pasti bertambah. Tapi kalau ilmu atau otak kita, Bu, Pak, adik-adik, anak-anak Ustadz semua, bila otak pian hari ini dipakai membaca, anggap hari ini membaca buku ilmu akidah akhlak, esok membaca fikih, esok membaca Quran hadis. Nah ini pelajaran-pelajaran sekolah agama nih. Esok membaca tafsir, esok membaca apa. Kalau ilmu semakin ditambah otak kita, semakin berkurang lah otak kita nih, semakin bersempit lah. Malah semakin otak itu merasa semakin bungul, semakin kurang ya, semakin bungulnya, semakin bodoh. Maksudnya tuh semakin merasa kada tahu gitu, nah tersambut. Bujur lah, kita nih kalau kita semakin datang ke pengajian, adalah pian rancak model menggumam di dalam hati itu, iyalah, bujur lah. Iyalah ya, bujur lah. Berarti kita semakin belajar tuh semakin kayak merasa, semakin merasa ada tahu. Jadi maksud ulun, kalau kita belajar itu jangan pernah ada hendak dibatasi. Tapi kalau hendak belanja itu perlu dibatasi. Mun kada salah dia. Nah, salah satu wadah untuk menjaga anak-anak kita supaya inya aman menuntut ilmu, jauh dari pergaulan yang salah, saran ulun masukkan ke pesantren. Karena ulun hanya tadi mengisi pelatihan pegiat anti narkoba. Ulun hanya dari Paringin tadi. Jadi ulun panggilan lawan ketua Badan Narkotika Balangan. Jadi sidin barabai ini parah benar wah ini. Pian tahu lah Bu, komik itu lah Bu, itu banyak ditukar oleh kanak-kanak anak muda, ditukar sebok, dibuatnya dalam cangkir, diminumnya nih setengah ini lah, diminumnya teler. Ini hati-hati benar Pian. Lem itu sudahnya lempok, lem kasdol. Wah ini pertalit itu lah diulah. Wah ini Pian. Nah dihirup fly. Nah maka anak-anak ini rasa ingin tahunya tinggi. Lawan inya ada kakawanannya. Nah makanya anak-anak ustazah ini hati-hati badan. Ini ustazah karena diperhatikan badan. Jangan sampai lihat di tasnya kalau ada lem. Jangan sampai lempok,
Ini Ustaz memadahi jangan ditukar. Ini jangan dipadahi ditukar. Ingatilah. Ini ingatnya Ustaz. Pintunya tuh dari situ. Itu tidak termasuk barang-barang yang dilarang pemerintah. Tapi gara-gara rancak minum komik sekali 10 renteng, rancak minum CTM sekali 10 biji, minum Antimo 3 biji. Gara-gara minum itu ketujuh klien pas datang bubuhan anu disodorinya biar. Nah dia barang. Gara-gara kita kada tahu, nah makanya harus tahu ilmunya. Ibu-ibu harus tahu nih, napa-napa yang mengolah anak-anak itu bisa teler, atau siapakah keluarga pian bisa teler. Itu harus dihindari. Makanya salah satu cara paling efektif menghindarkan anak kita, masukkan ke pesantren. Tapi kalau kata kawa saat ini pian anaknya pian umuran anak ini ya rajina kan nyatulak ke mengaji kayak ini nah. Mengaji Senin sampai Kamis kayak ini. Jumat Sabtu Ahadnya bawa ke pengajian, bawa ke manakah? Karena ibu-ibu ini adalah yang akan melukiskan bagaimana nasib anak pian ke depan. Dan bila anak pian ini baik, insya Allah pian akan mendapat amal jariah. Pian gue kada usaha jadi ustazah. Pian kada usaha ibaratnya juga ngeluar banyak benar ibadah. Kada usaha jadi ibaratnya nang standar aja. Syarat anak pian didik bagus-bagus, pian taat lawan laki, insya Allah pian akan diberikan pilihan untuk masuk surga dari jalan manapun, dari pintu manapun. Itu hadis sahih. Syaratnya satu, pian bisa menjaga kehormatan diri pian, kemudian jaga sembahyang, kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian bahasanya itu bakti lawan laki, kemudian menjaga kehormatan diri, kada tulak keluar rumah tanpa izin suami, kada keluar rumah nih minta maaf ibu-ibu, keluar rumah jangan sampai kada berjilbab. Nih anak-anak bibinian nih sudah diusahakan mulai wah ini keluar rumah jangan pernah aurat terbuka, apalagi mandi ke sungai. Mandi ke sungai itu kalau berjilbab ada awak paling betapihan. Lah ingat kecuali kalau mandi jam 3 malam, mati lampu parak sungai pas bahaya. Nah saran pula ibu-ibu dijaga pian pakaian aurat kita. Lihat binian itu cuma muha lawan telapak tangan. Nah anak-anak ustad nih binian bila bahasa pida sekolah ingati bahasa lawan pan. Nah, ini kayaknya bahasa lawan hingga sini nah. Pas bahasa beda tunjak kelihatan sininya. Nah itu aurat nah kan. Ini aurat. Nah, makanya kita belajar. Lah, ingat lah ibu-ibu ini binian ini tak banyak anunya, tapi amal ibadahnya tak nyaman. Binian tak wajib kalanggar ke masjid, lagian hampir wajib kalanggar ke masjid. Nah, binian ada diskon sebulan 5 hari sampai 7 hari rata-rata haid. Ada sembahyang pian diskonnya. Nah lagian ada sembahyangnya. Nah jadi ingat itulah jam berapa sudah kita setengah 6. Nah ini ulun bacakan aja ayat Quran lawan hadisnya. Jadi ini contoh keutamaan belajar dulu. Berikutnya fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
Makanya kan ulama itu al-warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sanad kita terhubung kepada nabi gara-gara adanya ulama. Coba kalau ada ulama, zaman nabi kada ada nomor rekam. Zaman nabi kada ada apa ngarannya handphone. Jadi karena sanad dari ulama ke ulama, ulama ke ulama, ulama ke ulama, makanya akhirnya sampai ke kita. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah menempuhkannya jalan ke surga. Jadi kita datang ini adalah dalam rangka menuju surga Allah. Jadi jalan kita belajar mengaji, tulang ke tahfiz. Makanya kalau orang menuntut ilmu tulang ke majelis, tulang ke sekolahan, minta maaf wafat karena kecelakaan atau yang lain-lain, maka diberikan pahala syahid seperti berjihad berperang di jalan Allah. Biar kada perlu ke Palestina umpat berjihad ke sana karena ada mungkin juga tulak ke sana sampai di sana kayak apa membawa senjata dan macam-macam. Cukup dengan menuntut ilmu, kemudian menyumbang, mendoakan saudara kita di Palestina. Pada saat pian menuntut ilmu, anggap saja suatu saat nanti, anggap sudah umur 80 tahun, pas pulang ke pengajian meninggal, pas di pengajian, maka sama pahalanya dengan pahala syahid. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat itu memasangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada apa yang ia lakukan. Jadi kita ini majelis zikir seperti ini, sebagaimana yang kisahkan semalam malam Ahad tadi, itu malaikat asing-asingnya mencari majelis-majelis zikir dan ia berkisahan dan ia berlapor lawan Allah. Dan Allah menyatakan di dalam hadisnya, orang-orang yang hadir di majelis zikir itu mau takguring kah, mau tataran upih kah, atau lewat saja kah, orang-orang itu disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan hadir di majelis zikir, sampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Makanya kalau orang datang ke majelis zikir, tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang. Kecuali bulik pada sini sandal hilang, itu lain pulang bisa. Kemudian beliau bersabda, babun minal ilm, satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya. Nah, ingatin apa? Pian membaca ini, membaca buku-buku agama, membaca buku-buku sirah nabawiyah, tafsir apapun, pian baca Al-Quran, hadis, akidah, akhlak dan lain-lain, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu agama itu betapa penting, luar biasa. Kemudian terakhir, menghadiri majelis orang alim itu adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjelok 1000 orang sakit, dan menghadiri 1000 jenazah. Adalah yang sudah mendatangi orang 1000 ikung bayar. Sembahyang 1000 rakaat yang bilang apa deh? Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah itu lebih afdal dari membaca Al-Quran? Kata Nabi, beliau mengatakan, apakah Al-Quran itu bermanfaat kecuali dengan ilmu? Jadi Nabi menantang, bahasanya tuh berargumen pulang. Jadi Nabi, kira-kira kalau orang datang membaca Quran tapi hatinya kada masuk, kada ada ilmunya, apakah bermanfaat itu bagi dirinya? Jadi ibarat ini pertanyaan kepada para sahabat yang menakuni tadi, artinya hendak Al-Quran itu menjadi penerang buat hati kita, kita harus juga dengan ilmu. Minta maaf, seorang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu hafal Quran, tapi cuman hafal di mulut, tapi hatinya rusak. Itu ngarannya khawarij. Jadi pian jangan
karena sudah ulun hafal sudah Qurannya. Nah kemudian hati pian itu kada menyatu dengan akhlak Al-Quran, itu tidak ada seapa-apanya, bisa seperti kaum Khawarij, bisa menghalalkan darah sesama muslim. Jadi makanya disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, wahai Rasulullah, apakah lebih utama daripada membaca Al-Quran kalau seseorang menuntut ilmu? Maka Nabi menjawab, apakah Al-Quran itu bermanfaat kecuali dengan ilmu. Nah mudah-mudahan kita sabarataan mau datang senantiasa hadir ke majelis zikir, majelis taklim siapapun, kemudian mau belajar tanpa melihat berapa usia umur kita, kemudian mau menyekolahkan anak-anak kita ke tempat-tempat pendidikan agama, mobil khusus lebih baik lagi bisa ke pesantren. Nah, mudah-mudahan Nazarul Cendekia ini tahun depan udah buka pondok pesantrennya. Jadi kan anak-anak ini memondok di Nazarul Cendekia aja lah. Nah insyaallah amin kabul aja tunda. Insyaallah itu aja yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bertemu lagi 2 pekan ke depan sebelum hari raya, sebelum hari raya kita akan belajaran lagi, nanti ada tempatnya bulan pilihan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.